Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel, Unit Time. Oke, pembahasan kali ini saya membahas tentang pertanyaan dari teman-teman, yaitu bagaimana sih Kak kalau mau mencantumkan di SPT kalau kita menjual harta? Ya, harus mencantumkan di mana? Ada yang bertanya apakah di formulir ini, di formulir itu gitu ya. Daripada kalian bingung, yuk langsung saja kita check it out. Yang pertama, Anda bedakan terlebih dahulu harta yang Anda jual itu ada dua kriteria. Yang pertama, tanah dan atau bangunan. Berarti yang Anda jual itu bisa tanahnya saja atau tanah plus bangunannya. Atau yang kedua, Anda bisa menjual selain tanah dan atau bangunan. Contohnya, bisa mobil, ya, alat-alat elektronik, emas, dan lain sebagainya. Kalau Anda sudah membedakan harta tersebut kategori 1 atau nomor 2, maka Anda juga harus membedakan SPT yang Anda gunakan itu SPT 1770 atau SPT 1770S. Ya. Kalau SPT 1770 itu profesinya seperti tenaga ahli, dokter, pengacara, notaris, akuntan gitu ya, atau Anda yang memiliki usaha, bisnis. Kalau 1770S berarti Anda itu kategorinya karyawan yang memiliki penghasilan lebih dari 60 juta. Jadi kalau sudah memahami dua kriteria tadi, kategori harta dan SPT-nya, maka jika yang pertama Anda menjualnya itu tanah dan atau bangunan dan Anda menggunakan SPT 1770S, maka Anda bisa masukkan di formulir 1770S Romawi 2 bagian A, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final. Dan kemudian nomor 7, ya, jadi bagian A yang poin nomor 7, atas penghasilan ya, pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Jadi lebih realnya Anda bisa cek informasi yang ada di contoh ini gitu ya. Anda cukup tampilkan yaitu dasar pengenaan pajak atau total perolehan yang Anda peroleh dari penjualan tadi. Kemudian PPh terhutangnya berapa Anda cantumkan. Dan yang kedua, jika Anda menggunakan SPT 1770, maka Anda masuk ke formulir 1770 Romawi 3. Ya, kemudian yang bagian A sama, yaitu bagian A itu membahas penghasilan yang dikenakan PPh final. Dan nomor 7 yaitu pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Sama, Anda cantumkan total perolehan dan PPh terhutangnya. Ya, jadi kalau judulnya tadi penghasilan yang dikenakan PPh final, berarti penghasilan tersebut tidak akan menambah dengan penghasilan yang lain. Sedangkan kalau Anda menjual itu selain tanah dan bangunan, dan Anda menggunakan SPT 1770S, maka Anda masuk ke formulir 1770S Romawi 1 bagian A, yaitu membahas penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kemudian masuk ke nomor 5, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Jadi kalau yang selain tanah dan bangunan yang Anda cantumkan hanya keuntungannya saja, ya, dan tidak dikenakan pajak, ya. Jadi kalau misalkan Anda itu punya emas, pertama beli emas harganya misalkan 10 juta. Kemudian beberapa tahun kemudian emasnya Anda jual laku 15 juta. Berarti kan Anda untung 5 juta. Maka sebesar keuntungan 5 jutanya masukkan di formulir yang itu tadi. Lebih jelasnya ada di contoh sini. Kemudian jika Anda itu menggunakan SPT 1770, masuknya di formulir 1770 Romawi 1 halaman 2, bagian D juga sama, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Dan nomor 5 yaitu membahas keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Sama ya, formulir seperti ini. Nah, jadi untuk lebih paham ya, supaya Anda paham, maka pastikan Anda selalu update dengan peraturan-peraturan perpajakan terkini. Kalau memang masih bingung, silakan Anda komentar ya di kolom komen saya supaya saya semangat dan punya bahan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.